Set bogeys 135, 58, or 60. Sistem pertahanan udara S-400 sepertinya ditakdirkan menjadi masalah dan dilema besar bagi Turki. Dan kini Ankara kembali dipaksa ke sudut sulit setelah Amerika meminta mereka mengirimkan senjata buatan Rusia tersebut ke Ukraina. Amerika Serikat meski masih secara informal telah menyampaikan kepada Turki untuk mengirim S-400 untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Reuters mengutip sedikitnya 3 sumber melaporkan para pejabat Amerika menyampaikan saran tersebut setidaknya dalam sebulan terakhir. Tetapi tidak ada permintaan khusus atau formal yang dibuat. Permintaan itu muncul selama kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman ke Turki awal Maret 2022 ini. S-400 telah menjadi duri hubungan Turki dengan Amerika dan NATO. Bahkan sejak rencana pembelian baru muncul, Turki memutuskan untuk membeli S-400 setelah permintaannya membeli sistem pertahanan Patriot PAC-3 ditolak oleh Amerika. Upayanya untuk membeli dari Cina juga gagal. Sementara di sisi lain, Turki membutuhkan dengan cepat sistem pertahanan udara untuk mengantisipasi resiko serangan rudal dari wilayah Suriah. Situasi semakin mendesak ketika NATO mengakhiri penempatan Patriot mereka di Turki. Dalam situasi yang sulit tersebut, Ankara akhirnya memilih S-400, sebuah langkah yang tentu saja mendorong hubungan Ankara dan Moskow semakin dekat. Pembelian ini bisa dikatakan sebagai sebuah kemenangan geopolitik Rusia atas Amerika. Tetapi konsekuensi yang diterima Turki juga tidak mudah. Amerika kemudian menendang Turki dari program F-35. Artinya Turki tidak lagi bisa mendapatkan jet tempur siluman tersebut. Ankara sejak awal terlibat dalam program pengembangan F-35 dan telah membayar uang yang cukup besar. Tetapi kini mereka tidak akan lagi mendapatkan setidaknya 100 jet tempur yang direncanakan akan diakuisisi. Ini juga bukan situasi yang mudah bagi Turki. Mereka juga membutuhkan jet tempur untuk mengganti armada F-16 mereka yang semakin tua. Di sisi lain, Yunani, tetangga yang juga pesaing Turki, secara jor-joran bisa membangun kekuatan udara mereka. Amerika bersikukuh Turki harus menyingkirkan S-400 jika ingin memiliki peluang untuk kembali ke program F-35. Permintaan informal terakhir Amerika tentang S-400 tentu saja menjadi dilema besar. Jika Turki hanya mengacu pada kebutuhan senjata, maka ini adalah situasi yang menguntungkan. Ankara akan memiliki nilai tawar yang lebih besar mengingat mendesaknya kebutuhan Ukraina akan sistem pertahanan udaranya. Turki hampir pasti akan meminta sejumlah kompensasi jika itu dilakukan, terutama untuk bisa mendapatkan F-35 dan juga Patriot. Dan kali ini Washington akan memiliki waktu yang sempit untuk menolaknya. Tetapi jika keputusan itu diambil, maka berarti akan menyiramkan minyak yang akan mengobarkan kemarahan Rusia. Jelas Moskow akan marah besar dan akan merusak hubungan keduanya. Sejauh ini Turki sangat berhati-hati memilih posisinya di perang Ukraina. Ankara mencoba mengambil jalur sebagai penengah dan itu mulai membawa hasil. Situasi ini akan hancur berantakan jika Turki melepas S-400 mereka. Pihak berwenang Turki belum mengomentari laporan terkait saran Amerika tersebut, tetapi sejumlah ahli pertahanan mengatakan Ankara kemungkinan akan menolak permintaan Washington. Ini akan terlalu beresiko untuk Turki. Hubungan Turki dan Rusia memang cukup aneh. Ankara telah dengan hati-hati merumuskan retorikanya untuk tidak menyinggung Moskow. Hal ini karena kedua negara memiliki ikatan kuat terkait energi, pertahanan, dan pariwisata. Tetapi Ankara juga telah menjual drone militer ke Kiev dan menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak. Langkah yang membuat marah Kremlin. Turki juga menentang kebijakan Rusia di Suriah dan Libya serta aneksasi Crimea pada tahun 2014. Aaron Stein, Direktur Penelitian di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Philadelphia, Amerika, mengatakan Turki sejauh ini telah berhasil berjalan di ujung tanduk dan transfer S-400 ke Ukraina pasti akan menyebabkan kemarahan Rusia yang parah. Dia juga mengatakan bagi Erdogan, S-400 telah menjadi simbol kedaulatan Turki dan menuruti permintaan Amerika akan menghancurkan simbol tersebut. Bagi Amerika sendiri, jika Turki mau mengirim S-400 mereka ke Ukraina, maka bisa menjadi cara menembak dua burung dengan satu batu. Di sisi lain, Amerika bisa memperkuat sistem pertahanan Ukraina, sementara di sisi lain, langkah ini bisa menjadi cara penyelesaian hubungan dengan Turki. Para pejabat Amerika ingin memanfaatkan momentum ini untuk menarik Turki kembali ke orbit Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman mengatakan S-400 telah menjadi masalah lama, dan ini mungkin adalah momentum untuk menemukan cara baru guna memecahkan masalah tersebut.
Bagi Ukraina, tidak diragukan S-400 akan secara signifikan meningkatkan pertahanan udaranya. Ketika Rusia mulai lebih intens menggunakan serangan dengan rudal jelajah jarak jauh yang diluncurkan pesawat, sistem pertahanan udara portabel mereka memang tidak akan banyak membantu. Sistem pertahanan udara jarak jauh seperti S-300 dan S-400 akan menjadi pilihan. Slovakia telah menyatakan bersedia mengirimkan S-300 mereka untuk digunakan Kiev. Tetapi pengiriman S-400 jika itu terjadi juga akan membutuhkan waktu bagi Ukraina untuk belajar menggunakannya. Bagaimanapun S-400 memiliki banyak perbedaan dari S-300 yang telah mereka gunakan. Bahkan bisa saja waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan S-400 mungkin tidak akan terpaut jauh jika mereka dipasok dengan Patriot buatan Amerika. Tetapi Amerika sendiri tidak berencana untuk mengirimkan senjata tersebut. Ini sekaligus menunjukkan Washington sendiri juga sangat berhati-hati dan tidak mau terlibat lebih dalam hingga memilih menggunakan negara lain. Dan pada akhirnya S-400 kembali menjadi simalakama bagi Turki. Apapun yang akan diambil Ankara terkait senjata tersebut akan membawa pengaruh besar entah dalam perang Ukraina, pembangunan pertahanan Turki, serta hubungan dengan Rusia atau dengan NATO. Efek yang bisa disebut luar biasa bagi sebuah senjata. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming on. Good flight. And thank you guys. Appreciate it.